Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari aw ilan nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, yakni berupa kemudahan di dalam menghadiri majelis al-ilmu asy-syar'i, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan, kebaikan kepada kita untuk mengkaji, yakni berkaitan dengan asas, fondasi dakwah as-salafiyah. Nah, walillahil hamdu wal minnah, kita sudah memasuki al-aslu ats-tsani, yakni kita sudah menyelesaikan fondasi yang kedua, yang berkaitan dengan apa? Bahwasanya seorang muslim yang intisabnya kepada salaf, ini salafi, dan juga dia intisabnya kepada manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka dia harus apa? Al-hirsu, bersemangat dalam apa? Mempraktekkan, yakni apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya, seperti itu. Setelah kita mengetahui, setelah kita mengilmui, maka kita wajib untuk apa? Mengamalkannya. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah. Kata beliau, bahwasanya man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun kal yahudi, seperti itu. Atau kasyabahu fa fihi syabahun minal yahudi. Barang siapa yang di mana orang-orang yang berilmu seperti itu, tapi tidak mau mengamalkannya, rusak dia. Rusak, tahu ilmunya. Lima taquluna ma la taf'alun, seperti itu. Kata beliau, fa fihi syabahun minal yahudi, maka orang yang seperti ini berilmu tapi tidak mau mengamalkannya, maka seperti orang Yahudi. Dan juga sebaliknya, wa man fasada min ubadina, barang siapa yang dia itu apa? Rusak, seperti itu. Artinya apa? Orang ibadah, min ubadina, ahli ibadah, tapi apa? Tidak didasari dengan al-ilmu, seperti itu. Maka apa? Fa fihi syabahun minan nasara, maka ini menyerupai seperti orang-orang apa? Nasara, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan label kepada mereka dengan apa? Ad-dallin. Seperti itu, orang-orang yang tersesat. Nah, maka dari sini ayolah, barakallahu fikum, tatkala kita sudah mengilmui, maka wajib apa?
mengamalkannya seperti itu. Karena ilmu apa? Nurun, seperti itu ya. Ilmu nurun wa dhiya'un li sahibihi. Seperti itu. Ilmu adalah cahaya dan juga pelita bagi pelakunya, seperti itu. Adapun amal yakni buah samarah, seperti itu ya kawan. Dari apa yang kita petik dari suatu tanaman, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dari sini ayo ikhwah, kita akan memasuki al-aslu al-thalithu, yakni pondasi atau landasan yang ketiga. Seperti itu. Yang punya bukunya silakan dibuka ya, Bang. Baik. Nah, PDF kah atau kitab aslinya? Mangga, seperti itu. Nah, di sini kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, beliau memberikan judul pada pondasi yang ketiga ini, ad-da'watu ilallahi ta'ala ala basiratin, seperti itu ya. Nah, ini nakirah nih, basiratun, ada huruf jar ala, jadi basiratin, seperti itu. Baik. Nah, di sini setelah kita mengilmuinya, mengamalkannya, maka kita dituntut untuk apa? Mendakwahkannya, seperti itu ya, Mas. Baik. Nah, sebagaimana perkataan beliau rahimallahu rahmatan wasi'atan, idza manallahu ta'ala 'alal muslimi bil ilmi wal 'amali fa 'alaihi an yubadira ila isali hadzal khairi lin nasi an tariqati da'watihim wa nushihim wa irsyadihim. Nah, ini ya, baik. Kata beliau bahwasanya setelah atau tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seorang muslim berupa apa? Al-ilmu. Ilmu apa ini maksud? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i, al-ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Berarti kalau ada ilmu bermanfaat, lawannya ada ilmu yang tidak bermanfaat ya, Mas. Seperti itu. Baik, seperti itu. Nabi SAW sering membaca doa tatkala apa? Selesai sholat subuh. Sebagaimana yang dikatakan sahabiyah Ummu Salamah, seperti itu. Radhiyallahu anha. Bahwasanya kata beliau kan Rasulullah SAW yaqulu ba'da salat zuhri ba'da an yusallima. Ini Nabi SAW suka sering melazimkan, merutinkan doa membaca selesai sholat subuh setelah salam apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini apa? Yani Nabi SAW sering membaca doa. Lihat, Nabi saja sekelas Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa apa? Ilmu yang bermanfaat ya, Pak. Baik. Nah, di sini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis ini, di sini riwayatnya Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selainnya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan bahwasanya di sini menunjukkan bahwasanya sebelum kita meminta rezeki, meminta amal soleh dan seterusnya, maka semua itu tidak bisa dibangun kecuali dengan apa? Ilmu an-nafi'. Seperti itu. Nah, maka tidak heran kata beliau, tatkala Allah Subhanahu wa taala kata penulis musannif, Allah telah memberikan karunia kepada seorang muslim berupa ilmu, alimul nafi' wal amal, dan juga amal amal soleh. Berarti kalau lawan amal soleh berarti amal apa? Nah, sahih. Amal thalih, seperti itu ya. Ada solih, ada thalih. Seperti itu ya, Pak. Baik, thalih itu buruk ya, Pak. Lawan dari soleh. Baik. Nah, kata beliau, setelah terkumpul semuanya pada seorang hamba al-muslim, al-mu'min, berupa ilmu nafi' wal amal salih fa alaihi, maka alaihi itu wajib. Artinya alaihi, atasnya, baginya, yaitu an yubadira, bersegera, seperti itu, ila isali hadzal khairi,
untuk menuangkan. Baik, untuk apa? Yakni mengirimkan gitu ya, kebaikan ini hadzal khairi. Baik, menuangkan, memberikan kebaikan ini untuk siapa? Linnasi, untuk umat manusia. Baik, seperti itu. Antoriki da'watihim, dari jalan apa? Dakwah, yakni mendakwahkan mereka. Seperti itu. Amar ma'ruf, nahi munkar, seperti itu. Alas, nah, tidak cukup kita tahu ilmunya, mengamalkannya, tapi kita juga menasihati, mendakwahi umat manusia, terlebih apa? Orang-orang terdekat kita. Wa nushihim, dan juga menasihati mereka. Wa irsyadihim, dan juga memberikan apa? Nah, petunjuk berupa penjelasan ya. Tayyib, bukan taufik, tapi apa? Petunjuk berupa penjelasan. Ini loh Shiratal Mustaqim. Ini loh jalannya i'wijaj, yakni yang melenceng, yang bengkok. Ini loh yang namanya Shiratullahil Mustaqim, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, seperti itu. Tayyib, memberikan yakni apa? Petunjuk, irsyad kepada umat manusia agar mereka kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, makanya tidak heran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Nah, ini apa? Nah, dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, asal urutnya itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW Rasulullah SAW ya khattan, yakni Nabi SAW ya tatkala berkumpul dengan para sahabatnya memberikan apa? Garis lurus ya. Baik. Wa khatta, dan juga beliau memberikan garis di sami-saminya. An yaminihi wa an shimalihi, dari kanannya dan kirinya. Kemudian mengatakan bahwasanya apa? Yang garis lurus ini kata Nabi SAW, hadza siratullahil mustaqim. Ya, kalau qala SAW, yakni ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi cuma satu ya, Bang. Nah, kita wajib mendakwahkan kepada umat manusia untuk kembali ke jalan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kelas. Nah, kemudian dari sini Syekh melanjutkan fa inna hadza huwa amalul anbiya'i. Karena hal ini, kata beliau, ini merupakan apa? Tugas para nabi ya, Pak. Ya, perbuatan, ya, misi, visi misi para nabi dan para rasul. Ya, alaihi salatu wassalam. Yaqulullahu ta'ala an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Yusuf ya tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an." Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, hadhihi sabili, inilah jalanku. Iya, Pak. Nah, kokoh tuh. Kelas enggak istilahnya apa? Dakwanya dakwah kepada dirinya. Seperti itu, dakwanya kepada menyeru kepada organisasinya. Dakwanya menyeru kepada apa? Kelompoknya, partainya dan seterusnya. Tuh lihat, kokoh tegas dia. Tuh, banyak request, jangan inilah nanti nggak rame, jangan itulah nanti istilahnya nggak diundang lagi dan seterusnya. Tapi kokoh dia. Hadhihi sabili. Nah, ini kokoh ya. Tuh, mau undangannya usah jangan tauhid lagi lah, ganti materi tentang tabu seperti itu. Ya, itu mah kelembang saja. Alas, nah kelembang saja belanja. Ya, nggak usah kajian seperti itu. Taib, nah ini usah jangan inilah temanya yang lain aja. Ya, lagi heboh tentang apa ini dan seterusnya. Ganti. Nah ini ya. Taib mencela mencela seperti itu. Apa sebenarnya itu mencela mencela? Nah seperti itu, nggak jelas seperti itu ya, Pak. Taib. Nah, ala basiratin, yakni di atas basirah. Basirah kata ulama, yakni al-mufassir, basirah itu di atas al-ilmu ya. Ilmu seperti itu, bukan istilahnya asal ngomong, asal retorika, asal apa? Asal bunyi, asbun, seperti itu ya. Nah maka dari sini tidak bisa.
Ya, tidak bisa bagi seorang yang tidak memiliki pondasi ilmu yang sahih ia berdakwah. Kelas. Nah, maka benar perkataannya Syekh Shalih Al-Fauzan ya hafizallahu taala di dalam kitab beliau Ahamiyatut Tauhid wa makanatuhu fil Islami wa fi da'wati ila Allah. Ya, nilai Pak. Baik, inna ba'dhan nasi al-yawma min jahalati du'ati. Nah ini Pak. Sebagai manusia pada hari ini berarti sampai sekarang kita ini. Alas. Nah, min jahalati du'ati, dari orang apa? Nah, orang jahil dari kalangan apa? Dai. Tuh lihat ya Pak. Tuh lihat. Ini terus terang aja ya. Selain terjemahannya apa adanya nih. Ya, nggak usah ditutup-tutupi. Inna ba'dhan nasil yawma min jahalati du'ati, bahwasanya sebagai manusia pada hari ini dari para penyeru, ustaz-ustaz, ya, dai-dai, toib, yang jahil. Tuh lihat, dai aja jahil loh. Ya, bukan jahil dia nggak mengetahuinya. Apa? Dari sisi apa? Eksistensinya, ya, tahu dia itu harus bagaimana ya dakwah kepada umat, tetapi apa? Dia lebih memilih apa? Memilih nyamannya. Ya, takut kalau dakwanya begini, dakwah tauhid, kalau dakwahnya menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah dan seterusnya, takut enggak diundang lagi. Nah, ini Pak dikatakan apa? Jahalati du'ati. Seperti itu. Oh, ganti temanya tentang keluarga aja lah. Jadi ciri khas saya adalah ustadz ya rumah tangga, seperti itu. Tapi seperti itu. Nah, ini bahaya Pak. Tapi min jahalati du'ati wa aqwaliha bi asf. Dan ucapan-ucapan mereka ini kelas seperti itu sangat memprihatinkan, li'annahu la yasluhu lid-da'wati man kana jahila wa la yajuzu an yadkhula fi majali da'wati illa man kana 'alima musalihan bil ilmi. Seperti itu. Yakni apa? Mereka ini asal retorikanya saja yang enak. Bawaannya aja yang enak, yang penting jamaahnya senang. Ya, seperti itu. Ya, majelis pramuka ya, Pak. Yang penting di sana senang, di sini apa? Senang, seperti itu. Alas. Nah, hal yang demikian ini katanya tidak layak ya, seperti itu untuk berdakwah bagi orang yang jahil, seperti itu. Wala yajuzu an yadkhula fi majali dakwah, dan tidak boleh masuk di medan dakwah. Tuh lihat ya, Pak. Alas, sekalipun jawab panjang celana cingkrang. Seperti itu. Tidak hitam, seperti itu. Nah, kemudian dari sinilah ya kata beliau, illa man kana aliman musallihan bil ilmi, kecuali orang yang berilmu yang dipersenjatai ya musallihan bil ilmi, dengan ilmu ya. Tayyib. Nah, lihat nih, perhatikan baik-baik nih ya. Tayyib. Walakin yujad min jahalati du'ati ya man yuhawinuna min sya'ni tauhid. Lihat. Syahidnya di sini nih. Halas, intinya ada di sini. Akan tapi ada dari para penyeru, dari para apa? Dai, para ustaz, para ajengan dan seterusnya. Halas, yang apa? Mereka meremehkan dari perkara apa? Tauhid. Seperti itu ya. Kan aneh. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk apa? Tauhid. Prioritasnya itu ya, Pak. Tapi kan kaum muslimin sudah bersyahada, betul. Sudah bersyahada. Masalahnya mereka ngerti enggak pembatal-pembatalnya? Sama seperti sholat. Apa cukup mereka udah sholat 5 waktu rajin kok? Apa cukup tidak perlu ya, cukup dari apa? Ilmu tentang pembatal-pembatalnya. Jadi nggak perlu gitu. Wajib. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Biar sholatnya sah. Karena biar dijauhkan, ya istilahnya dihindari dari apa saja yang menjadi perkara, oh ini batal nih kalau gini. Jangan sampai ketut. Lanjut sholatnya, seperti itu. Nah, apalagi masalah inti ini, yang dimana kalau orang itu selamat dari perkara ini, pasti jaminannya surga. Alas,
Seperti itu. Tapi kalau ada orang yang dimana terjatuh dalam masalah ini, tidak bertaubat di akhir hayatnya, ya syirik akbar, baik Allah Subhanahu wa taala ya akan melemparkannya ke neraka jahanam selama-lamanya. Baik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, ya kawan. Lihat. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Itu ini. Baik, ucapan kufur. Baik, ucapan kufur. Contoh ucapan kufur apa? Ucapan kufur banyak contohnya ya, Pak. Baik, misalkan apa? Dia mengatakan bahwasanya tak kala diperiksa nih lagi corona misalkan. Ya, terima kasih dokter. Seperti itu. Kalau nggak ada dokter mungkin saya sudah mati. Seperti itu. Terima kasih telah menolong nyawa saya. Nah, ini ucapan kufur ya, Pak. Kelas. Nah, dari segi ucapannya itu dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri. Apa hal ini dikatakan sepele? Apa hal ini dikatakan wah ini mah sepele? Gak apa-apa, seperti itu. Yang penting gak berzina, yang penting gak mencuri, yang penting gak riba. Apakah dikatakan demikian? Apa dikatakan ucapan seperti ini lebih rendah dosanya daripada orang yang berbuat riba? Coba mana datangkan dalilnya? Ucapan kufur itu ya dosanya lebih kecil daripada riba. Mana dalilnya? Seperti itu. Kalau sudah tahu ini adalah perkara yang besar, ini adalah perkara yang bisa menyeret seorang hamba kepada neraka jahanam, kenapa tidak prioritasnya untuk membereskan diri dulu? Gitu. Alas. Nah, kenapa prioritasnya ekonomi ini, ekonomi itu? Ya fikih ini, fikih itu, fikih rumah tangga, dibisakan wadah-wadah. Ya betul, penting. Siapa yang nggak penting? Seperti itu. Tapi ada apa ya? Nah, ada yang lebih penting. Al-ahamu falaham. Jadi ada skala prioritasnya. Yang menjadikan yang cabang itu jadi prioritas. Yang prioritas jadi apa? Nah, cabangnya. Seperti itu. Malah dikatakan oleh Syekh ya, Shalih Fauzan. Nah, orang-orang yang seperti ini dikatakan majahalatul seperti itu. Baik. Nah, dai yang bodoh seperti itu. Kelas seperti itu udah tahu. Udah tahu nih misi dakwah para rasul apa tujuannya. Seperti itu. Ya sudah. Kalau istilahnya sudah tahu misi dakwah Rasul, terus kita pengen mengikuti dakwah Rasul, ya sudah ikuti. Tapi banyak pertentangannya, nanti nggak maju-maju lembaganya, organisasi nggak maju-maju, nah ini ya, syirik rubiyah itu. Saya seperti itu, nggak yakinnya memberikan rezeki, maju dakwah itu Allah Subhanahu Wa Taala, yakinnya kepada umat seperti itu. Nanti nggak ada donatur lagi seperti itu. Nah ini kan. Cengeng seperti itu. Alas, nah, makin heran nih. Saya mengatakan apa? Dai yang bodoh seperti itu. Ya, sudah tahu skala prioritasnya adalah tauhid, tapi lebih memprioritaskan untuk apa? Skala yang minim, yang cabangnya, yang tidak semua orang wajib mengetahuinya. Seperti itu. Alas, orang riba. Nah, riba. Tapi dia orang bertauhid ini bukan berarti membanding-bandingkan pilihannya, bukan. Toib, ini skalanya. Orang riba tapi dia muwahhid. Alas, seperti itu pasti masuk surga enggak? Pasti ya, Pak. Toib, kalau menghendaki dia diadab dulu. Nah, kalau menghendaki dia langsung diampuni. Tapi dia dosa syirik ya, Pak. Dosa syirik ya. Nah ini masalah dosa syirik kan tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berbeda. Makanya ada yang asas, yakni innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Nah, ini asasnya. Istilahnya apa? Batasnya dari sini nih. Oleh dosa-dosa yang harus dihindari oleh seorang muslim kalau pengen masuk surga. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman syaa. Ini sebagai apa? Istilahnya yang kedua, poin yang kedua. Artinya selain dosa syirik, ya bukan berarti boleh, berarti gue itu berdosa, enggak, seperti itu, bukan. Taib artinya apa? Tak kalah seorang berdosa itu ada kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah menghendaki diampuni,
Ada kemungkinan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ia diazab. Itu lain hal dengan syirik. Seperti itu. Maka dari sini ya Pak, pahami skala prioritasnya. Baik, seperti itu. Nah ini kata Syekh ya, dari para penyeru dai yang bodoh ini, wa yarawna anna nasa, mereka menyangka, melihat, memandang bahwa manusia fil alamil islami laisu bihajatin ila an tulqa fihi muhadarat fit tauhid. Ini menyangka cukuplah manusia di dunia Islam udah pada tahu kok. Laisu bihajatin, enggak perlu ila an tulqa, tidak perlu dibuat muhadarat, majelis kajian ilmu tentang tauhid seperti itu. Au yukarrira, seperti itu ya, fiha at-tauhid, atau diulang-ulang tauhid lagi seperti itu. Nah ini ya Pak, meremehkan tauhid. Nah ini bahaya seperti ini. Wa hadza minal jahlil azim. Tuh lihat ya, ini adalah termasuk kebodohan yang azim seperti itu ya, yang besar ya Pak. Sudah bodoh di atas bodohnya gitu loh. Ya, sekalipun lulusan LC, sekalipun lulusan S2, S3, lulusan Mars misalkan. Lulusan mana lagi itu? Yang bikin orang lebay-lebay itu. Percuma kalau tidak mengikuti dakwah Rasul seperti itu. Sudah tahu itu jalan yang benar gitu ya, jalan yang lurus, tapi kenapa belok gitu tuh? Jelas terang benderang gitu. Seperti itu. Maka dikatakan apa? Wa hadza minal jahli al-'adzim. Ini kebodohan yang sangat bodoh seperti itu. Alas. Nah ini makanya bagi seorang muslim hendaknya memperhatikan ini, yakni dakwah ilallah. Coba lihat, bukan dakwah kepada dirinya, golongannya, organisasinya, kelompoknya dan seterusnya. Karena hal itu istilahnya bukan dakwah ilallah itu mah. Tapi dakwah kepada siapa? Menyeru kepada dirinya. Bahkan ini bisa dikategorikan nanti termasuk tauhid seperti itu ya Pak. Menyeru manusia untuk apa? Menyembah dia seperti itu, sujud. Ya kan? Untuk loyalitas. Apa yang diharamkan, dia taat pada Allah, halalkan. Apa yang Allah halalkan dia haramkan, kemudian jamaah suruh ngikutin dan seterusnya. Ini na'udzubillahi min dzalik, dan ini bukan dakwah salaf ya Pak. Makanya jadi dakwah salaf itu salafi Taib Ahlussunnah wal Jamaah tidak asal intimak saja, intisab saja, pengakuan. Yang penting fisiknya itu jenggot panjang, celana cingkrang, pakai jubah, bawa kompor, sudah, itu kemana itu? Alas. Nah ini bukan dakwah salaf ya Pak, seperti itu. Hakiki yang jelas seperti itu. Baik. Nah, fa inna hadza huwa amalul anbiya'i. Karena hal itu adalah merupakan pekerjaan visi misi para nabi. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk mendakwakan umat manusia kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Rasulah ini nakira atau ma'rifat? Nakiro, berarti umum atau khusus? Umum, berarti semuanya ya kan? Nggak ada pilih-pilih seperti itu. Nggak ada Rasul diutusnya untuk memperbaiki politik. Rasul ini untuk memperbaiki perekonomian. Rasul ini untuk memperbaiki rumah tangga. Rasul ini memperbaiki masalah yang lainnya. Nggak ada seperti itu. Satu tujuannya kan? Gak yakin Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Gak yakin janji Allah Subhanahu wa taala bahkan akan menolong orang-orang yang mendatangkan dakwah tauhid. Gak yakin. Kalau gak yakin cukur jenggotnya itu, malu-maluin seperti itu. Malas seperti itu. Memalukan ya Pak. Katanya dakwah di atas manhaj salaf. Tapi kenapa dakwahnya ila nafsihi? Ila ini jamiyatihi, kepada kelompoknya, organisasinya, yayasannya dan seterusnya. Biar gede dulu lah namanya gitu kan, biar follower banyak dulu lah. Kalau awal-awal dakwahnya mengajak kepada umat manusia, mengajak umat manusia untuk tauhid, nanti followernya banyak yang jempol ke bawah ini.
Seperti itu. Nanti yayasan kita nggak maju-maju ini. Ini ya. Itulah jahalatu duat. Saya seperti itu. Yang bodoh seperti itu. Bukan kata saya ini, kata para ulama. Ayatnya banyak, hadisnya juga banyak seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkataan Syekh Abdul Salam ya, Barjas. Allah Subhanahu wa taala rafa'a manzilatad da'i ilahi ala ghairihi. Tuh lihat ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang dai, penyeru ya, kepada siapa? Ilaihi. Di sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mendakwahkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ala ghairihi. Daripada dai yang menyuruh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faqala azza wa jalla wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuh lihat ya, surat Fussilat. Dan siapakah yang paling baik, paling bagus ucapannya? Paling bagus yakni apa? Pekerjaannya, ya, atau istilahnya gelarnya, atau apanya lah, kedudukannya lah, kesibukannya dan seterusnya. Mimman da'a, daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amila sholihah, dan dia juga apa? Beramal soleh, ya. Seperti itu. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengucapkan, dia berkata, aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Seperti itu, jelas, tegas, nggak pencet-pencet, gitu ya. Kalau di majelis ini, saya bersama kalian, ayo bahas kita apa yuk, dan seterusnya. Tapi jelas ini mah, wa qala innani minal muslimin, jelas itu, besar diri, tegas, gitu ya. Tuh ya, nggak abu-abu, kayak bunglon seperti itu. Nggak mumayyi' seperti itu ya Pak. Di sana warna biru, nanti di yang ini warnanya merah, yang ini lagi nanti beda lagi, seperti itu. Yang penting dompet tebal, amplop tebal, seperti itu. Yang penting diundang ke Jepang, yang penting diundang ke Belanda, seperti itu. Ini ya Pak. Biar apa kelihatannya, wah masya Allah dakwahnya ke seluruh dunia dan seluruh. Iya, kalau dakwahnya selain pada tauhid mah banyak yang disukai, jelas seperti itu. Paham di sini ya Pak? Barakallahu fikum. Kemudian di sini anda lanjutkan kembali, yakni ucapan Syekh Shalih Fauzan. Saya dalam kitab tadi ya, Ahamiyatut Tauhid wa makanatuhu fil Islam. Seperti itu. Kita ketahui ya Pak, bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu isinya semuanya berkaitan dengan tauhid. Kelas. Tauhid. Di sini Syekh menukil perkataannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Yaqul, yani Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, Innal Qur'ana kullahu fi tauhid. Al-Qur'an itu semuanya isinya berkaitan dengan apa? Tauhid. Li'annahu imma khabaran 'anillahi subhanahu wa ta'ala wa asma'ihi wa sifatih. Karena di dalamnya ada yang menyebutkan, yang mengkabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Seperti itu. Wa amrun bi ibadatihi, dan juga di dalamnya terkandung perintah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana hakikat penciptaan manusia dan jin. Apa ayatnya yang sering dihafal itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya satu, ya Pak, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan agar sukses bisnisnya, malah biar sukses politiknya dan seterusnya, enggak ada. Satu ya Pak, ibadah. Seperti itu. Maka penting kita mendakwahkan kepada umat manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin asasinya. Bahkan kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di telah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambi. Kata beliau, yang namanya poin pertama,
ilmuilah, pelajarilah, fa'lam. Kelas itu Allah Subhanahu wa taala menggandengannya dengan apa? Menggandengan dengan tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Seperti itu, bukan hukum ini, hukum itu, hukum sholat, hukum istilahnya dan seterusnya, enggak ada. Gitu loh. Itu yang asas. Kainan man kana, siapapun dia, tidak boleh apa? Tidak boleh tajahul, pura-pura bodoh seperti itu. Malah atau istilahnya saya mau nggak mau, saya mau cukup bidang ini aja. Yang lain cukup bidang ini aja. Nggak mau soalnya panggilannya nggak banyak, job ini ya apa? Jobnya gitu ya. Seperti itu. Kalau jobnya bahas masalah ini, fikul wakil satu, fikih akhlak baku dan seterusnya. Ya, skala prioritas seperti itu. Jobnya banyak. Tapi kalau tuh kita malas gitu baik. Jadi seperti itu. Nah, untuk lagi mendalik, bahkan hal ini bukan cuma di sini ya, Pak. Di negara Saudi pun istilahnya dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Razak Badr ya dalam satu kitab beliau bahwasanya fenomenanya seperti itu. Walil asaf ya miris ya, Pak. Seperti itu, yang dimana kalau pembahasannya tentang masalah ya mengajak manusia dakwah untuk mendapatkan Allah SWT, mereka sekarang kan kayak sudah pintar seperti itu. Sekarang kan mereka ini sudah cukup istighna seperti itu, sehingga tinggal duduk seberapa menit, 15 menit setengah jam udah udah ambeien seperti itu. Seperti itu, duduknya itu nggak tenang seperti itu. Tapi kalau dibahas tentang poligami, tentang hak suami, hak istri, tentang hukum jual beli ini dan seterusnya, melek itu seperti itu. Malah tentang fikih sholat, dan seterusnya, ahlak dan seterusnya, itu pada melek itu. Apalagi yang laki-lakinya, kalau fikih poligami itu melek semua, seperti itu. Tapi kalau tahu kita aduh ngantuk. Seperti itu. Seakan-akan masalah syirik itu cuma sujud saja. Seakan-akan masalah syirik itu tidak boleh ngasih saji. Cuma itu aja. Banyak cabang-cabangnya ya, Ikhwan. Seperti itu. Makanya penting kalau pengen masuk surga aja. Seperti itu. Masuk surga itu bukan dengan jenggot panjang, bukan. Dengan iman, dengan membersihkan jiwa dari ajaran syirik. Noda-noda kotoran syirik. Seperti itu. Nah itu ya. Kemudian di sini ya, Wan, amma an thawabihi, kata Syekh Abdul Salam ya, Ibn Barzis Al-Karim rahimahullah, adapun an thawabihi, yakni orang yang mendakwahkan kepada umat manusia di dakwah tauhid, ya maka dia pahalanya, ajarnya wa ajrihi gitu ya, fa huwa alim, maka pahalanya sangat agung sekali. Seperti itu sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib seperti itu ya, la an yahdiyallahu bika rajula wahidan, yakni jika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, petunjuk, hidayah kepada seorang melalui wasilahmu, satu saja, itu khairun laka, itu lebih baik bagimu, min humrin na'am, daripada unta merah. Ini perbandingan di kala itu ya. Unta merah di kala itu adalah harta yang sangat mahal ya. Seperti itu, harta yang sangat berharga sekali ya, Pak. Seperti itu. Itu lebih baik daripada engkau punya unta merah seperti itu. Nah, tapi ingat tuh, hidayah itu hidayah taufik kepada jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan musiman seperti itu. Kayak jualan seperti musiman. Musim hijrah seperti itu. Nanti kalau udah bosan balik lagi ke belakang seperti itu. Balik kanan bubar jalan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik seperti itu. Nah, fa inna da'iyata ila Allah Subhanahu wa ta'ala mithlu ajri man tabi'ahu fil khairi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Karena sesungguhnya orang yang menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni baginya
pahala ya orang-orang yang mengikutinya dalam kebaikan. Min ghairi, tanpa an kuso dikurangi, min ujurihim syai'ah, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Baik, apa nggak mau seperti itu? Alas, nah, baik, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali ya pada al-asl salis ini di pertemuan berikutnya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.